Di suatu malam, diperlihatkan sepasang suami istri parubaya yang baru pulang ke rumah mereka. Lalu saat akan istirahat, si suami merasakan kejanggalan karena listrik di rumah mereka mati. Dan juga si istri tiba-tiba memanggilnya karena dia menemukan kotak misterius di kamar mereka. Si suami langsung coba membukanya, kemudian muncul seorang menerekamnya dari belakang dan inilah scene pembukaan dari film The Collector 2009. Di hari dan tempat yang lain, terlihat sekelompok orang yang sedang mereparasi sebuah rumah mewah. Dan pria bernama Arkin, yang merupakan mantan narapidana, adalah salah satu pekerja di situ. Pemilik rumah itu sendiri adalah seorang broker kaya raya bernama Michael. Dan dia tinggal bersama istrinya, Victoria, serta dua anaknya yang bernama Jill dan Hannah. Ketika bekerja, Arkin sempat memperhatikan Victoria, lalu dia dikagetkan oleh kemunculan Hannah yang mengajaknya bermain. Di sini bisa diasumsikan kalau si Arkin sepertinya sudah cukup dekat dengan keluarga ini. Saat mereka bermain, Hannah hampir tergigit laba-laba dan dengan refleks Arkin mencegahnya, kemudian Michael muncul dan Arkin pun segera pergi untuk melanjutkan pekerjaan. Dan singkat cerita, Arkin yang sedang membetulkan pintu melihat sarang tawon yang cukup besar dan dia pun segera memberitahukan itu pada petugas pembasmi serangga. Dan begitu selesai, Arkin pun beristirahat dan kemudian Jill menghampirinya. Di situ diperlihatkan sepertinya Jill adalah perempuan yang nakal. Dia mengendap-endap masuk ke rumah, tapi ketahuan oleh ibunya. Dan lalu mereka sempat bertengkar karena saat itu Jill tidak mau ikut liburan bersama keluarganya. Arkin yang sedang mendengarkan mereka dari luar dihampiri oleh Michael. Saat itu Michael memberikan gaji Arkin sekaligus memberitahunya kalau Michael sekeluarga memang akan pergi berlibur untuk beberapa minggu. Malamnya, Arkin menemui anaknya dan dia memberikan sebuah boneka. Lalu istrinya muncul, tapi saat itu istrinya malah terlihat tidak senang dan langsung pergi dari situ. Arkin langsung menghampirinya dan di situ diketahui kalau ternyata mereka punya hutang pada seorang rentenir, yang dimana katanya Arkin sudah janji ke istrinya kalau dia akan mendapatkan cukup uang untuk membayar hutang pada malam itu. Arkin yang saat itu memang cuma dapat sedikit uang, akhirnya menjanjikan akan mendapatkan sisanya pada tengah malam, karena saat itu istrinya sempat mengancam akan kabur. Lalu setelah mendengar itu, istrinya bersedia menunggu dan mereka pun segera pergi dari situ. Arkin langsung menemui bos mafia yang dulu pernah membantunya keluar dari penjara. Lalu di situ diketahui kalau Arkin yang sudah berbulan-bulan bekerja di rumah Michael, ternyata selama ini dia diam-diam memantau rumah itu untuk mencuri perhiasan. Jadi malam ini dia punya kesempatan karena Michael sekeluarga sedang pergi liburan. Arkin yang saat itu memang perlu uang cepat, menawarkan harga 50% asal si bos mafia bersedia membayarnya malam itu juga. Si mafia menolak, lalu mereka berdebat dan bahkan dia sempat membakar tangan Arkin. Dan setelah itu, akhirnya mereka sepakat dengan bayaran 40% untuk Arkin. Arkin pun langsung beraksi, namun baru saja masuk halaman, dia sudah hampir tergigit oleh anjing penjaga. Kemudian, dengan lihainya, Arkin bisa membuka kunci pintu dan dia pun berhasil masuk ke dalam rumah. Dengan waspada, Arkin langsung menuju lokasi berangkas yang ada di lantai atas. Dan ketika sedang berusaha membuka berangkas, dia mendengar suara seseorang masuk ke dalam rumah. Arkin segera pergi dari situ. Lalu dia hampir berpapasan dengan seseorang yang terlihat memakai topeng. Sepertinya orang itu juga sudah menyadari keberadaan Arkin. Lalu ketika tiba di pintu keluar, ternyata pintu itu sudah terkunci dan bahkan dari dalam slot kuncinya ternyata cukup banyak. Saat itu sebenarnya Arkin masih punya kesempatan untuk pergi. Tapi dia ingat janji pada istrinya dan dengan terpaksa Arkin pun kembali ke atas untuk coba lagi membuka berangkas. Dan baru saja mau mulai, Arkin malah mendengar suara perempuan merintih kesakitan di balik ventilasi. Kemudian saat dia akan bersembunyi, tiba-tiba Michael masuk ke situ dengan keadaan babak belur. Di situ Michael sempat melihat Arkin, jadi dia langsung menyangka kalau Arkin yang melakukan semua itu. Lalu dia mencoba mengambil stick golf untuk mengajar Arkin. Namun ternyata sudah terpasang jebakan pada stick golf itu yang saat mengambilnya, Michael malah terseret keluar dan dia pun terhempas ke lantai bawah. Dan setelah itu, Michael pun langsung diseret oleh si pria bertopeng. Melihat itu, Arkin segera coba telepon polisi. Namun ternyata dia malah tertusuk jebakan jarum yang sudah terpasang di gagang telepon. Dan ketika dia akan coba keluar lewat jendela, tangannya malah tersangkut karena ternyata di jendela itu juga sudah terpasang jebakan pisau yang menjepit tangannya. Dan karena merasa panik, Arkin pun menarik paksa tangannya sampai membuatnya berlumuran darah. Arkin langsung coba pergi,
Tapi ternyata rumah itu sudah dipasangi banyak jebakan, yang kalau sekali saja Arkin ceroboh, dia bisa mati terkena jebakan itu. Jebakan atau ranjau itu tersebar hampir di seluruh sudut rumah. Memang si pria bertopeng ini benar-benar psikopat gila. Sekarang dia membuat Arkin yang tadinya niat mau merampok, tapi malah jadi terjebak di rumah itu. Arkin kemudian masuk ke ruang bawah tanah. Lalu ternyata dia menemukan Michael yang sedang disekap di situ. Kondisinya benar-benar parah akibat disiksa psikopat. Arkin bilang kalau dia akan coba menyelamatkan Michael. Lalu Michael memberitahu kalau istrinya juga disekap di situ. Dia juga bilang kalau Jill masih di luar karena katanya dia pergi sebelum psikopat itu datang. Sementara kalau Hannah, dia sendiri belum tahu keberadaannya. Di situ dia juga meminta Arkin membawa pistol yang dia simpan di dalam berangkas, berikut dia memberitahu kode aksesnya. Setelah itu Arkin menemui Victoria, lalu dia diberitahu kalau Hannah masih ada di rumah ini dan katanya dia pasti sedang bersembunyi. Dan saat itu juga Arkin akan langsung coba mencari Hannah. Dan dia meminta Victoria berteriak untuk mengalihkan perhatian psikopat itu. Kemudian si psikopat terpancing dan Arkin pun segera naik ke atas untuk mencari Hannah. Tapi di sisi lain, si psikopat hampir memotong lidah Victoria yang meskipun ternyata dia cuma menjepitnya untuk memberi peringatan. Sementara itu, Arkin belum bisa menemukan Hannah. Lalu dia segera mengambil pistol di dalam berangkas, berikut sekalian dia mencuri batu permata yang sudah jadi incarannya. Dia juga mencari peluru di dalam laci yang ternyata tidak dia dapatkan. Dan di lain tempat, Michael kembali disiksa dengan sadis oleh psikopat. Arkin yang sedang coba cari jalan keluar tiba-tiba mendengar sesuatu di dalam lemari. Dan saat diperiksa, ada sebuah kotak di situ yang setelah Arkin buka ternyata isinya adalah si pria tua yang ada di awal film. Pria tua itu memberitahu Arkin kalau psikopat itu suka mengoleksi manusia. Katanya, dia tidak akan membunuh kecuali ke orang yang memang tidak dia inginkan. Setelah itu, karena tidak mau mengambil resiko, Arkin kembali memasukkan orang itu ke dalam kotak dan segera cari jalan keluar. Ketika berjalan, Arkin melihat jendela kamar yang terbuka. Dan saat coba mendekat, dia malah terkena jebakan lem panas yang sudah terpasang di lantai, berikut seekor kucing yang juga sudah terperangkap di situ. Si psikopat mendengar Arkin, dan untuk memalsukan keberadaannya, Arkin melempar kucing itu ke jendela yang juga sudah dipasangi jebakan pisau besar yang langsung memotong tubuh kucing itu. Dan ketika si psikopat tiba, Arkin pun berhasil mengelabuinya. Arkin segera kembali ke ruang bawah tanah, dan saat tiba, ternyata Michael sudah dibunuh secara mengenaskan dengan bagian usus yang sudah terurai. Lalu dia melepaskan Victoria dan segera mengajaknya pergi dari situ. Namun saat berjalan keluar, Victoria tidak tahan melihat mayat Michael dan malah langsung berlari ke atas yang tanpa diketahui ternyata si psikopat sudah ada di balik pintu dan langsung menusuk Victoria sampai jatuh dan sekarat. Saat itu Arkin bersembunyi di bawah meja dan untungnya si psikopat tidak tahu keberadaannya. Setelah itu, si psikopat menyeret Victoria kembali ke ruangannya dan Arkin pun segera pergi dari situ. Arkin langsung berusaha membongkar palang jendela untuk jalan keluar. Dan di sisi lain, si psikopat mulai menyiksa Victoria dengan menjahit mulutnya. Setelah itu, Jill datang bersama pacarnya. Lalu Arkin langsung berteriak untuk mencegah Jill masuk, namun sayangnya Jill tidak dapat mendengar Arkin karena tertutup oleh suara petir. Si psikopat yang juga menyadari kedatangan Jill terlihat sudah bersiap-siap. Saat itu, karena pintu depan terkunci, maka Jill akan masuk lewat pintu belakang. Dan dengan segera, si psikopat membukakan kunci pintu supaya Jill bisa langsung masuk. Ketika Jill dan pacarnya sudah masuk, si psikopat tidak langsung membunuhnya. Dia malah menyaksikan Jill dan pacarnya yang sedang bersenang-senang. Sementara itu, Arkin coba menyelinap mendekati Jill. Namun terlambat, Jill dan pacarnya sudah terlebih dahulu melihat si psikopat, dan si psikopat pun dengan mudah langsung membunuh pacar Jill dengan mendorongnya ke arah ranjau buatannya. Dan selanjutnya, dia langsung menangkap Jill. Saat itu, Jill sempat menelpon polisi, tapi HP-nya terlempar. Dan dia pun langsung dibawa oleh psikopat untuk dijadikan korban selanjutnya. Di sisi lain, Arkin sudah berhasil membobol satu jendela untuk jalan keluar. Lalu dia pun segera kembali untuk mencoba menyelamatkan Jill. Arkin membunyikan jam alarm untuk memancing psikopat. Lalu saat dapat kesempatan, dia pun langsung melepaskan Jill yang sudah diikat dengan kawat. Sesudah dilepaskan, Jill panik dan dia malah akan coba menyerang Arkin. Setelah itu, karena ceroboh, dia pun terkena jebakan psikopat dan Jill pun mati saat itu juga. Setelah itu, sebelum pergi, Arkin coba menyelamatkan si pria tua.
Namun sayangnya si pria tua tidak bisa dikeluarkan karena kakinya sudah terpasung ke kotak tempat dia dikurung. Dan dengan terpaksa, Arkin pun meninggalkannya dan dia pun berhasil keluar dari rumah itu. Arkin akan segera kabur, namun saat menengok ke belakang, dia melihat Hannah di balik jendela. Dan karena tak tega, dia pun akhirnya terpaksa masuk ke rumah itu lagi. Saat itu, si psikopat juga sudah menyadari keberadaan Hannah. Hannah langsung kabur, tapi si psikopat bisa mengejarnya. Lalu, saat psikopat akan menangkapnya, Arkin muncul dan langsung menghantamnya dengan kayu. Namun benar, apa kata si Bang Ojon Sakahayang, psikopat ini kuat, dan kini Arkin dan Hannah pun sedang dalam bahaya karena mereka terjebak dalam sebuah ruangan. Di dalam situ, Arkin dan Hannah bersiasat menjebak si psikopat dengan menyetrumnya. Namun ternyata si psikopat itu lebih pintar. Dia terlebih dahulu memasukkan si pria tua ke dalam ruangan itu. Dan setelah Arkin gagal, si psikopat mulai menyerang Arkin dengan pisau. Arkin dan Hannah langsung pindah ke ruangan lain, tapi lagi-lagi dia malah terkena jebakan psikopat di ruangan itu. Di luar, si psikopat mencoba mendobrak pintu menggunakan kepala si pria tua. Sementara itu, Arkin sudah berhasil mengeluarkan Hannah lewat saluran udara. Dan ketika Arkin akan menyusul, si psikopat sudah berhasil masuk dan langsung menghajar Arkin. Arkin sebisanya melawan, dan bahkan dia sempat membuka topeng si psikopat. Lalu sesudah itu, akhirnya Arkin pun bisa dikalahkan dan sekarang dia menjadi koleksi psikopat yang selanjutnya. Semua orang di rumah itu sudah mati, dan kini hanya tersisa Hannah yang masih bersembunyi tepat di depan Arkin yang sedang disekap dengan setelan psikopat di ruang bawah tanah. Psikopat mulai menyiksa Arkin dengan mencongkel giginya. Lalu setelah itu sepertinya psikopat mulai menyadari keberadaan Hannah. Dan ketika dia mendekati tempat Hannah, Arkin mencoba mengalihkannya dengan menantang sambil menghina si psikopat. Mendengar itu, si psikopat mengambil serangga dan langsung coba memasukkannya ke dalam perut Arkin. Dan ketika serangga itu hampir masuk, perhatian si psikopat teralihkan karena mendengar ada polisi yang datang merespon telepon darurat dari Jill sebelum dia mati. Dari luar, polisi itu melihat mayat di dalam rumah. Dan ketika dia akan coba masuk, si psikopat dengan santainya muncul di hadapan si polisi yang ternyata dia memancing polisi itu untuk dihajar oleh anjing peliharaannya. Sebelum mati, polisi itu sudah sempat memanggil bantuan, dan di sisi lain Arkin sudah berhasil lolos dengan menarik paksa tangan dan tubuhnya dari pasungan si psikopat. Arkin segera pergi dari situ bersama Hannah, dan sementara itu si psikopat membawa anjingnya ke dalam rumah serta senjata yang dia dapatkan dari si polisi. Pertama, Arkin berhasil melumpuhkan si anjing dengan membakar kepalanya. Setelah itu, dia mendatangi psikopat dan mereka pun bertarung di situ. Saat itu, Arkin berhasil mendorong psikopat ke ruang bawah tanah serta mengambil kunci pintu untuk keluar. Lalu, saat dia akan membuka pintu keluar, ternyata kuncinya sudah patah. Di sisi lain, si psikopat sudah bangkit kembali dan langsung memburu Arkin. Kemudian, dia menemukan Arkin dan Hannah yang sudah terlihat pasrah. Psikopat langsung menembaknya. Namun ternyata itu adalah perangkapan tulang cermin dan Arkin pun segera melepaskan jebakan buatan psikopat yang berhasil tertancap tepat ke tubuh si psikopat itu. Saat itu si psikopat belum juga mati. Lalu Arkin pun segera membawa Hannah pergi dari situ. Arkin dan Hannah terus berlari dan ketika akan menghentikan rombongan polisi yang datang, Arkin malah tertabrak dan dia pun pingsan di situ. Hannah sudah berhasil diamankan oleh polisi dan Arkin juga akan segera dibawa ke rumah sakit. Sebelum pergi, Arkin sempat memberitahu polisi kalau si psikopat itu adalah petugas pembasmi serangga yang sempat bekerja bersama Arkin. Dan setelah itu, Arkin pun dibawa pergi dengan menggunakan sebuah ambulan. Di perjalanan, Arkin sempat mengecek batu permata yang ternyata masih ada di kantong celananya. Dan kebetulan juga katanya saat itu jam belum menunjukkan tengah malam, yang itu berarti Arkin akan berhasil menepati janji pada istrinya. Saat itu juga Arkin meminta petugas untuk menelpon istrinya. Lalu secara tiba-tiba, mobil yang ditumpangi Arkin ditabrak sampai terpental oleh mobil lain. Mobilnya terbalik dan petugas yang ada di situ pun langsung pingsan. Kemudian datang seseorang yang ternyata dia adalah psikopat. Dia masuk ke mobil Arkin dan langsung membunuh petugas yang baru saja siuman. Setelah itu, dia mengeluarkan Arkin dan menyeretnya yang lalu memasukkannya ke dalam kotak dan kemudian film pun selesai. Kayaknya nggak ada pembahasan lebih untuk film ini. Alurnya udah cukup jelas.
Di sepanjang film paling cuma memunculkan ketegangan dan yang pasti adegan-adegan sadis. Jadi sekian dari saya, makasih banyak yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.